Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai perkembangan pemeriksaan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, kita segera bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia yang telah berada di Bareskrim Mabes Polri. Sadrina, bagaimana kondisi terkini terkait pemeriksaan Bambang Wijoyanto di Bareskrim Polri? Ya, Egan, memang hampir 4 jam Bambang Wijoyanto menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri dan memang saat ini masih terus berjalan pemeriksaan ini. Tadi Bambang Wijoyanto juga telah tiba di Bareskrim Polri ini pada pukul 1 siang tadi dengan didampingi oleh sejumlah pengacaranya. Kemudian dari pihak Mabes Polri, Rikwanto memang menyatakan bahwa ini adalah pemeriksaan yang kedua untuk Bambang Wijoyanto di Mabes Polri ataupun di Bareskrim Polri ini, dan Rikwanto sendiri juga telah menyatakan bahwa tadi sudah ada 12 saksi ataupun sebelumnya sudah ada 12 saksi yang dimintai keterangan dan juga sejumlah alat bukti yang didapatkan oleh Bareskrim Polri. Sementara itu saat ini masih nanti para penyelidik Bareskrim Polri akan mengklarifikasi kepada Bambang Wijoyanto terkait hasil dari keterangan-keterangan saksi dan juga sejumlah alat-alat bukti yang sudah didapatkan Bareskrim Polri. Dan nantinya setelah dari pemeriksaan Bambang Wijoyanto ini, tim penyidik Bareskrim Polri baru akan membahas apa hasil-hasilnya dan kemudian baru akan mempertimbangkan apakah Bambang Wijoyanto ini akan ditahan ataupun tidak ditahan. Sementara itu tadi juga kuasa hukum dari Bambang Wijoyanto, Nur Syahbani Kaca Sungkana, memang menyatakan bahwa pemeriksaan dari Bambang Wijoyanto ini adalah cacat hukum karena tidak dijelaskan ayat-ayat berapa dari pasal 242 junto pasal 55 yang disangkakan kepada Bambang Wijoyanto. Egan. Ya, Sadrina, lalu bagaimana soal perbedaan pasal yang dituduhkan ke Bambang Wijoyanto? Ya, Egan, memang ada perubahan dari pasal yang disangkakan kepada Bambang Wijoyanto, yaitu pasal 242 junto pasal 55 menjadi pasal 242 ayat 1 dan junto pasal 55 ayat 1. Untuk membahas selengkapnya, saya sudah bersama dengan salah satu kuasa hukum dari Bambang Wijoyanto, Mbak Asfi Nawati. Mbak Asfi Nawati, bisa dijelaskan apa sih bagaimana perubahan dari pasal-pasal yang disangkakan kepada Pak BW ini? Iya, pasal itu berubah dari 242 dan junto 55 ke 242 ayat 1 ke 1 dan kedua dijuntokan 242 ayat ke 1 dan 55 ayat ke 1 dan kedua. Nah, ini kan sebetulnya sebuah pengakuan bahwa pemeriksaan yang lalu itu sudah berhenti gitu. Dan artinya memang kepolisian salah gitu ya, salah memberikan pasal karena mereka memperbaikinya. Nah, yang lebih kacau lagi sebetulnya surat panggilan untuk hari ini itu adalah surat panggilan saja gitu ya, tidak ada kedua. Artinya ini baru pertama kali. Nah, sesungguhnya orang itu harusnya dipanggil lebih dulu, baru ditangkap gitu. Kalau ini kan kemarin ditangkap dulu baru dipanggil. Nah, jadi ini ada proses yang terbalik selain dari pasal yang berubah. Mbak Asfi, ini pasal-pasal ini terkait perubahan-perubahan apakah mempengaruhi pemeriksaan pada hari ini, Mbak? Iya, jadi sebetulnya pasal yang sudah diubah ini pun masih tidak jelas gitu ya. Jadi aturan kan mengatakan orang kalau dipanggil itu harus jelas, dipanggil untuk menceritakan yang mana. Nah, ayat ke-1 itu orang ada 3 setidak-tidaknya di situ. Bisa ikut serta, ikut serta menyuruh. Yang keduanya, ayat 1 ke 1, yang kedua itu menggerakkan orang. Jadi pertanyaannya dari segala macam perbuatan itu yang mana sih yang harus dijelaskan oleh Pak BW ini gitu. Itu kan menimbulkan kebingungan dan kalau panggilannya tidak jelas, penyidikannya pasti juga tidak akan jelas gitu kan. Mbak Asfi sempat ke dalam. Dan tadi ada isu bahwa sejumlah kuasa hukum diusir keluar. Ini bagaimana penjelasannya? Iya, jadi di dalam kuasa itu ada 60-an lebih advokat yang mendampingi dan ada sekitar belasan orang, tapi dibatasi hanya 2 orang. Nah, tentu saja kami keberatan gitu ya, karena adalah perintah undang-undang kami harus mendampingi klien. Tadi akhirnya terjadi keributan soal itu dan akhirnya berjalan negosiasi gitu ya, cuma 3 sampai 4. Dan itu pun kita diperlakukan seakan-akan ini sebuah kesalahan gitu loh mendampingi orang. Gitu, padahal kan di dalam pendampingan itu adalah hak dari setiap advokat yang dijamin oleh undang-undang. Mbak, satu lagi pertanyaannya, sudah sejauh mana pemeriksaan di dalam saat ini, Mbak, dengan pemeriksaan Pak BW ini? Ya, kami mendengar ini baru awal-awal gitu ya, baru ada 4 tema yang ditanyakan dari katanya ada belasan gitu.
Jadi kalau baru 4 tema aja sudah selama ini, kita bisa bayangkan sampai belasan itu berapa lama lagi kira-kira. Terima kasih Mbak Supinawati atas informasinya. Iya, dengan adanya perubahan dari pasal-pasal yang disangkakan kepada Pak BW ataupun Bambang Wijayanto ini, yaitu pasal 24(2) ayat 1 dan junto pasal 55 ayat 1, masih belum jelas mana-mana pasal yang disangkakan kepada Bambang Wijayanto ini. Untuk sementara itu, Egan, kami masih menunggu dari keluarnya Pak BW selaku pemeriksaan dari Mabes Polri atau Barreskrim Polri ini. Egan. Baik, terima kasih Sadrina. Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Gedung Barreskrim Mabes Polri di Jakarta.